Cikini kegoda dia yang hadir di sini semoga bahagia. Yang diam aja lagi berantem sama suami, ngomong juga malas. Ya. Cikampek, Tasikmalaya, yang hadir di sini semoga masuk surga. Jakarta ke Jayapura, jawab salam kalau pengen masuk surga. Madura sampai Papua, sekali lagi dong jawab salam saya. Jamaah, jawab salam saya yang kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai sen. Jadi jorok, jorok, sen. Kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai semangat. Karena semangat. Bu, masih hidup. Jawab salam saya sekali lagi, yang paling kenceng saya doain supaya punya menantu orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kenceng jawabnya itu mertua mata duit. Kata orang katanya duit bukan segalanya, tapi ternyata segalanya pakai do. Betul apa tidak? Mau beli beras pakai, mau beli gas pakai, bayar listrik juga pakai, mau berangkat mulu dan pakai baju, jangan pakai duit. Diintip sama Pak RT. Waktu pacaran ngomongnya, walaupun tidak punya harta, yang penting setia. Prek sampai dilaluin segala. Pagi makan, sore pas udah kawin, masya Allah gas habis, beras, minyak sayur, listrik tak itu aja pulsa. Lagu yang tadi lupa, ganti lagunya, bukan yang itu. Aduh bose nggak punya, aduh boya nggak punya. Ampun, jamaah, semoga yang hadir di sini Allah berikan keberkahan. Alhamdulillah. Ini yang itu aja, yang di situ aja kan, yang aman. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il qulubi wal hikam. Amma ba'd. Faqad qala Allah
Wa qala Nabi Muhammad innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala Syekh Zafar Al-Barjanji fi kitabih wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan la wa sifatin sariyah. Jamaah, jamaah, pertama yang saya hormati Bapak Kepala Desa Muncul, Bapak Wawan, ada? Berulang, curang. Kemudian yang saya hormati Ketua DKM Al-Ustaz Haji Saiful Hidayat. Kita doakan Pak DKM mudah-mudahan miliknya ditambah, rezekinya ditambah, istrinya solehah, tambah-tambah. Kemudian yang saya hormati Bapak BPD Desa Muncul, Bapak Ketua RT 0607. Banyak kamu tidak? 6, 7, 8, 10. Kita doakan Pak RT mudah-mudahan diberikan kesehatan. Soalnya jadi RT kan dipaido baik. Betul tidak? Kalau susah bikin KTP yang disalahin Pak RT. Kalau enggak dapat BLT yang disalahin Pak. Tetangga ada yang cerai yang dipanggil pasti Pak. Ada janda lagi bete yang nyamperin pasti Pak. Kemudian yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Ajis, ayah. Ketua Panitia kita doain, Ibu amin ya, dan kencang ya. Ya Allah, amin. Bapak Ajis minta duit sekarung buat bekal bikin warung. Buat bekal nabung, kata Pak Ajis katanya, udah nggak apa-apa itu aja katanya. Kemudian yang saya hormati para asatidz, punten tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Doain para ustaz, mudah-mudahan diberikan rezeki yang barokah, bisa berangkat ke Mekah, pulangnya ke beli rumah, ke beli mobil mewah, alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu, saya doain mudah-mudahan diberikan kesehatan. Kenapa saya doain diberikan kesehatan? Karena survei membuktikan kebanyakan ibu-ibu rawan punya penyakit diabetes. Kenapa? Karena terlalu banyak makan janji-janji manis. Iya. Waktu mudanya diraih sama cowoknya gini katanya, oh astuti, ada hasilnya. Matahari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat, di mana cakrawala menenggelamkan sayapnya, rembulan pun tersenyum manis. Oh astuti, andai kau mencuci piring, aku yang mencuci gelas. Pas sudah kawin gimana, mau nggak lagi? Ini termakan janji-janji manis. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, apa coba? Kalau bapak-bapak saya doain mudah-mudahan panjang umur,
Di tempat ini yang paling banyak janda apa duda? Janda. Di mana-mana juga janda yang paling banyak. Ini membuktikan bahwa laki-laki lebih cepat mati daripada yang ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena laki-laki seumur hidupnya selalu dimarahi. Selalu dimarahi laki-laki. Waktu kecil dimarahin sama ibunya, betul. Sekolah dimarahin sama gurunya, betul. Punya istri dimarahin sama, nah itu ngaku. Dan mati dimarahin sama malaikat nakir. Kemudian yang saya hormati, santriwan santriwati, jombloan jomblowati. Ada jombloannya. Ada kakek jomblo? Nggak ada? Ada nggak? Mau saya kasih pelet nggak? Hah? Nih contoh ya, saya kasih pelet. Misalnya yang paling cakep namanya Sarwiti, bisa? Bapaknya siapa di Sarwiti? Sarwato ya? Sarwiti binti Sarwato. Oke, siap. Dengerin. Rohku jeniusku pasarayaku Sayyidina Ali pada umur Muhammad kami cabang bene wong sampun apa asik karo aku apa maning cabang bene si Sarwit binti Sarwan takluk tresna maring karo aku pikir saking surat Yusuf itu qala Yusuf li abi ya abati ini roa itu ahada asaro kaukaba. Makanya istri saya mencantik. Dulu saya pelet sampai sekarang belum sadar-sadar. Ustadz udah kita hormati, bapak-bapak udah, ibu-ibu udah. Sekarang bocil. Bocil. Bocil mudah-mudahan panjang umur. Hasil cita-citanya yang pengen jadi tentara jadi tentara, yang pengen jadi dokter jadi dokter, yang pengen jadi ustaz jadi ustaz. Syaratnya jangan kebanyakan main MM. Siapa yang suka main MM? Ada nggak? Ini orangnya. MM. Apa tuh MM? Mobil Oscar. Jadi anak-anak TikTok semua dia, betul ya? Mencetin HP, teman nongkrong di kafe, kelapa sawit, kagak punya duit. Siapa yang tak kecewa? Nggak beres nih. Ustadz saya dulu anak buahnya. Buah jatuh biasanya nggak jauh dari pohonnya, betul? Kayaknya banyak juga tukang TikTok aja nih. Aku titipkan. Jamaah, jamaah. Malam ini kita semua dikumpulkan di masjid ini yang penuh barokah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariatnya yang mengumpulin Pak Haji, syariatnya, hakikatnya Allah yang mengumpulkan kita. Ini bukti bahwa kita cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad.
Cinta nggak bu? Woi, cinta nggak? Woi, cinta nggak? Cinta nggak? Cinta siapa? Jangan nih, cinta siapa? Cinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Oke, ulangi. Cinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Cinta siapa? Rindu siapa? Kami cinta, kami rindu, ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah, Bapak Ibu, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna hanya ada satu, yaitu Nabi kita Muhammad. Ini tercantum di dalam kitab Al-Barjanji karangan Syekh Ja'far Al-Barjanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dadati wa sifatin sabit. Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna, akmalan nas, baik dalam khalqannya, bentuk tubuhnya, wa khuluqan, dan akhlaknya. Oi. Jadi kanjeng Nabi mah neci, mukanya cakep, akhlaknya bagus. Kadang-kadang orang menonjol ya, ada yang tinggi, cakep, putih, tapi saya suka nyolong jamu. Kadang-kadang ada cantik, putih, kayak bingkun, tapi suka berantem aja sama mertuanya. Kadang-kadang ada kecil, hitam, hidup lagi, rajin ngepel masjid. Ini manusia biasa, selalu penuh dengan kekurangan. Beda dengan Nabi kita, akmalan nas, manusia yang sempurna. Woi, woi, woi. Saya jawarin satu-satu. Pertama, khalqannya dulu, deg-degannya, bentuk tubuhnya. Nabi Muhammad itu yang pertama adalah marbu al-qomat. Bapak ulangi bu, marbu al-qomat. Apa itu marbu al-qomati? Tingginya sedang, proporsional, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk, terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu cantik, terlalu gemuk, oh sedang-sedang saja. Pasir. Perlu diketahui bahwa manusia menurut evolusinya tinggi tubuhnya berbeda-beda. Nabi Adam, zaman Nabi Adam, manusia tingginya 60 hasta. Kalau dikonversikan ke dalam meter, 30 meter. Woi, Pak, manusia tingginya 30 meter. Bo, 30 tinggi, itunya segimana? Woi, itunya segimana? Kakinya. Ila akhir zaman, sampai akhir zaman tinggi manusia berubah-ubah. Sekarang, zaman sekarang, mayoritas manusia tingginya 160, betul? Nanti setiap zaman berbeda-beda tingginya. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad adalah manusia yang tingginya proporsional.
Satu ya. Yang kedua, Nabi Muhammad itu Yurofi Anbihi. Apa itu Yurofi Anbihi? Hidungnya mancung. Woi, hidungnya mancung. Coba pegang hidungnya mancung kagak? Pesek. Hei, jangan sedih jadi orang pesek. Justru orang pesek itu panjang umur. Serius, orang pesek itu panjang. Kenapa? Karena lubang hidungnya kecil. Jadi kalau bernapas tuh irit sedikit-sedikit. Beda kalau hidungnya gede, boros cepat mati. Berapa? Kedua. Ingat ini nanti saya kasih pertanyaan dengan hadiah. Serius ini serius. Yang ketiga, tiga. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu Sahlal Khudaimi. Apa itu Sahlal Khudaimi? Pipinya lembut. Apa? Wah. Ibu lembut kagak? Alhamdulillah lembut. Tapi bedanya Nabi Muhammad mah natural, bawaan Allah. Ibu mah dapat mempelas. Iya, perempuan kan kalau misalnya mau dandan kan bikin fondasi dulu ya. Bener nggak? Iya itu foundation. Foundation bahasa Inggris, bahasa kitanya apa? Fondasi. Jadi jangan aneh bapak-bapak kalau perempuan dandannya lama, mereka bikin fondasi dulu ala-ala tukang bas. Pengen dirinya lembut, pengen. Saya kasih tahu ya. Pakai skincare merek MS Glow, paket ultimate lightening, cleansing, dye cream, night cream, facial wash, serum. Serum apa serum? Serum. Itu harganya 1 juta paket ultimate. Ada ibu-ibu nanya ke suami, bang saya beliin skincare dong, berapa nih harganya? 1 juta. Dijawab sama suaminya, Neng aku mencintaimu apa adanya. Itu paling aja itu. Betul. Pas lihat bini tetangga kinclong meledak matanya. Tapi jangan khawatir, ada yang rada murah, namanya Wardah. Wardah lightening, cleansing, dye cream, night cream, facial wash 350.000 satu paket. Tapi ada yang sedang, namanya Garnier. Garnier ada dua, ada Garnier Sakura Glow, ada Garnier White Glow. Yang Sakura Glow 550.000, White Glow 450.000. Dapatkan di keranjang kuning. Bener deh, suka online kan? Suka online kan? Wanita zaman sekarang online hobinya lala gitu dah. Bilang ya. Wanita zaman sekarang online hobinya Sofi Lajana Tokopedia jadi hiburannya. Belanja sekarang gak usah datang ke tokonya, cukup ngejedok di rumah, pencet HP-nya, pakai. Pak, benar nggak ini kesukaan kayak gitu Pak? Pak jawab Pak, betul apa enggak Pak? Betul. Ini mukanya muka Sophie semua, udah kayak jeruk. Keberapa tadi? Ketiga. Keempat, Nabi Muhammad itu wa'arkuhu atyabu dengan nafahatil miskiyah. Keringatnya Nabi atyabu itu
daripada harumnya minyak misik. Luar biasa. Nabi Muhammad pernah keringetan, pas keringetan dilapin sama istrinya, dilapin, diperat, masukin ke botol. Kalau kata kita itu buat apa ditanya? Kata Nabi, wahai Kanjeng, keringatmu atyabu minan apa hadir misik, lebih wangi daripada minyak misik. Pertanyaannya, ibu punya suami, suaminya keringetan rambut, pas keringetan dilapin sama ibu ya, pas dilapin diperat, dimasukin ke botol, suruh buat meludah, mau gak? Ini luar biasa ya jamaah. Oke, tentang kolkon udah saya ceritain ya, itu ada di kitab Al-Marjani. Yuk sekarang kita ada oke, siap. Wih, kemana nih? Vokalis mana vokalis? Intro dulu ya. Nanti dulu intro dulu. Intro dulu.
Wong saya orang Israel. Ada dua nggak? Oke, kasih. Nama. Adi, Pak Adi, gitu. Pak RT ya? Pak RT, saya mau tanya. Rumah di mana rumah? Di Blok F, Pak. Blok F. Saya mau tanya ya Pak RT ya. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, betul nggak? Betul ya? Jawab Pak RT. Betul. Tanggal 12 Rabiul Awal, betul. Tahun gajah. Pertanyaannya, gajahnya ada berapa? Saya tadi menerangkan tentang Falcon. Falcon itu dedegannya Nabi, bentuk tubuhnya Nabi, dan profilnya Nabi. Saya neranginnya ada 4. Pak RT sebut 1 aja. Proporsional. Wih, tepuk tangan buat Pak RT. Benar. Saya kasih hadiah Pak RT ya. Alhamdulillah. Kata Bu RT, yeah. 2 minggu kagak boleh nikah. RT ya. Istrinya siapa namanya? Hani. Hani. Ibu Hani, istrinya. Dulu waktu pacaran siapa duluan yang nembak tuh? Bu RT yang duluan. Oh, ya RT sip. Makasih. Makasih RT. Mohon maaf ya. Mbak RT suruh ngitungin gajah. Jemaah, Nabi Muhammad itu sama Allah diberikan irhas. Apa itu irhas? Di dalam kitab itu diterangkan, wa dhaharu inda wiladati ikhwanihi wa qara'ibu ghaibiyah irhasan li nubuwwati. Wa dhaharu lan isdhahir lan wisjah inda wiladati nalika lahir Kanjeng Nabi khawariqu wa qara'ibu ghaibiyah. Apa itu khawarij? Khawarij itu kehebatan yang luar biasa di luar nalar manusia yang diberikan Allah kepada calon nabi. Apa khawarij? Mau dikasih hadiah? Ntar. Ada berapa nanti? Iya, betul Bu. Jadi Nabi itu memberikan irhas. Irhas itu kehebatan yang luar biasa diberikan Allah kepada calon Nabi. Namanya irhas. Kalau sudah jadi Nabi, namanya mukjizat. Gitu ya. Kalau belum jadi Nabi, irhas. Kalau sudah jadi Nabi, mukjizat. Nabi diberikan irhas oleh Allah. Contoh salah satunya kalau kemana-mana Nabi diikutin sama awan. Diikutin awan. Supaya apa? Supaya nggak kepanasan. Waktu dilahirkan Nabi, waktu dilahirkannya Nabi, nih maaf ya, maaf nih. Ini orang muncul kalau ngelahirin kayak gini bukan? Maaf nih ya, bener nggak Bu? Kalau saya salah, kalau contohnya sini saya kasih lihat. Bener kayak gini ya? Bener nih. Kepala bayi ada di mana kepala bayi? Hah? Kepala bayi di sini ya. Betul ya? Ini manusia biasa. Nabi mah khawarij, Nabi tidak seperti itu. Diceritakan di dalam kitab itu ketika Nabi Muhammad dilahirkan, wa baraja sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadai 'alal ardi rafi'an ra'sahu ila sama'il 'aliyah. Nabi Muhammad ketika dilahirkan wadi'an
Wadian kurang lebih seperti itu, duduk berada dong. Yadai alal ardi, kedua tangannya di atas arep, di atas bumi. Rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah, kepalanya diangkat menengadah ke atas langit. Jadi Nabi maaf, kepalanya itu tidak sampai tanah. Karena apa? Kepala Nabi dan tanah lebih mulia kepala Nabi. Kepala Nabi rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah. Ini irhas. Woi. Apa? Irhas. Yang keberapa tuh? Lain lagi baru dua. Satu awal, dua, baru dua. Tadi makan kolpon. Sekarang kelahirannya. Yang ketiga, proses pertumbuhan Nabi beda dengan anak-anak yang lain. Contoh, orang sini 3 bulan bisa apa? Tengkurap ya, 3 bulan ya. Nabi diceritakan di dalam kitab itu, Pakoma ala qadamaihi fi salasin wa masa fi khamsin wa qawiya fi tis'in bi fasin. Nabi sudah bisa berdiri waktu umur 3 bulan. Wa masa fi khamsin, sudah bisa berjalan waktu umur 5 bulan. Wa qawiya fi tis'in bi fasin, sudah kuat berbicara dengan pasien waktu umur 5 bulan. Luar biasa. 3 bulan bisa berdiri, 5 bulan bisa jalan, 9 bulan bisa ngomong. Ingat-ingat ya, pada saat ada pesta jamaah. Jamaah Cil, 3 bulan bisa apa? Bisa berdiri, 5 bulan bisa jalan, 9 bulan bisa ngomong. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tang ting tung ting tang. Oke, tang tingtungnya aja lo bisa ya. Saya bisa aja lagi. Maju 2 orang nih. Tadi 1, 2, 1, 2. Maju. Kasih. Gak bakalan diapa-apain. Sini. Saya juga takut ada RT. Nama. Ibu Sri. Ini? Ibu Siva. Punya suami kan? Alhamdulillah. Ya, oke. Bu Sri dulu ya. Bu Sri dengerin nih. Nama suaminya siapa? Pak Supriyanto. Kayak sama saya.
Panggilnya siapa? Mas Pri. Mas Pri, sama saya juga. Panggilnya. Bu Sri, kalau Mas Pri pengen sayang sama Bu Sri, setiap Mas Pri pulang kerja, Bu Sri harus ngadang kau, angkat. Wah, pulang kerja gini, wow, bakakak hitam, ngedangdanin badan. Kalau suami pulang kerja, kita ngedangdanin badan. Kalau belum mandi, mandi. Kalau bau disemprot pakai minyak. Tidur. Bu Sipa suaminya siapa? Pak Hasan ya. Kalau Pak Hasan pengen sayang kerja, kalau pulang kerja harus dicium. Ini nggak benar deh. Dicium katanya. Dicium. Baru datang. Mau makan. Harus rajin dicintai. Benar kata Rizky, benar. Pertanyaan. Saya menerangkan tadi tentang proses lahirnya Nabi. Bu Sri, Kanjeng Nabi menurut kitab itu ya, menurut kitab itu 3 bulan bisa apa? 3 bulan bisa tengkurap. Saya kasih cluenya. Bisa apa? Bisa berdiri. Berdiri apanya? Bisa berdiri ya. Ibu Sipa, Nabi kejelasan. Nabi ketika umur 9 bulan bisa ngomong. Tepuk tangan. Nih, barengan ya berdua ya. Makasih Pak Ustaz. Oke. Habis. Kayaknya mulu dan tahun depan rame nih pengen dapat minyak. Jamaah, kita lanjut ke akhlak. Tadi sudah holkon, kemudian proses dilahirkan, sekarang akhlak. Bacanya, kajiannya. Biasanya ada nih meneladani akhlak, nggak ada nih ya. Sentimen amat sama saya nih panitia. Sekarang akhlaknya, khulukon, holkon, wa khulukon. Apa yang perlu kita teladani dari akhlak Nabi? Masya Allah ibu, Nabi mah akhlaknya indah. Jangan ngobrolin mertua aja ya. Nabi mah akhlaknya indah. Nabi itu syadidul haya'i wat tawadud, sangat pemalu dan handap asor. Syadidul haya'i wat tawadud. Suatu ketika Nabi pernah kesingkap betisnya. Udah persiapan saya pakai padahal betis itu bukan aurat. Nabi mukanya merah, malu. Syadidul haya. Nabi
seger. Ini mah udah punya anak 5, udah punya cucu. Pakai legging warna pink gambar Hello Kitty. Ke pasar malam pakai legging, mending mulus mau banyak bekas pakunya. Pas digaruk ngebul. Di dalam ilmu fikih walaupun udah peot juga tetap aurat, tetap dosa. Daripada kita ngeliatin nenek-nenek keriput mending liatin perawan. Betul? Oh, betul kata. Udah nenek-nenek aurat dilihat-liatin. Allahu Akbar. Aneh-aneh. Mending mulus main ngebelak. Ya perempuan zaman sekarang gitu pakai skincare pada mulus. Tapi dia lupa lehernya nggak dipakai. Oke, pelajaran pertama harus malu tutup aurat. Ajarin anak-anak kita terutama yang mau akil balik dari SMP, SMA. Tuh, ajarin. Kita ya sebagai uswatun hasanah, suri tauladan. Ajarin kitanya tutup aurat. Kalau kita cuma ngomong tadi balikin, lah mah juga kemarin gak pakai jilbab gitu, betul? Ya, yuk makanya sadidal haya buat tahu. Nabi Muhammad itu Raufur Rahim, ruhamah penyayang, tidak dendaman, tidak dengkian. Nabi Muhammad mau ke masjid dilemparin kotoran. Marah kagak Nabi? Marah kagak? Kata siapa? Nabi tidak marah. Malah orang yang ngelemparinnya itu sakit, Nabi orang pertama yang nengok. Gak ada dapat Nabi. Gak kayak orang muncul Masya Allah sama tetangga maunya berantem aja. Betul? Masalah pagar doang, masalah air doang, masalah tanaman doang. Allahu Akbar. Gak ngomong seumur hidup. Tetangga beli vario, dia sibuk beli koyo. Anehnya tetangga kurban, dia sibuk beli tusukan sate sama bumbu sinti. Dikasih juga kagak. Allahu Akbar. Kalau tetangga beli motor baru, ngintip di jendela, bilang sama lakinya, tuh bang orang mah, tuh bang orang. 3 kali ikut mati suaminya. Oh, tetangga beli mobil kijang, dia malah ngejang. Yang kenceng biar kedengeran. Tetangga beli mobil kijang, dia malah ngejang. Tetangga beli Xenia, dia malah amnes. Tetangga beli Pajero, dia panas luar. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jahe, tadinya waras jahe. Itu ngaku mah umat Nabi jadi orang dendaman. Betul? Betul? Allah. Tuh coba Raufur Rahim. Nabi mah orang yang qanaah, merasa cukup. Pernah suatu ketika Nabi tidak punya apa-apa di rumahnya, korma sebiji pun tidak punya. Nabi malu mau pinjam sama tetangga, mau pinjam sama sahabat, malu karena merasa qanaah. Akhirnya apa yang dilakukan Nabi? Ngambil batu, diikat di perutnya. Pak, batu diikat di perutnya. Ini Nabi kita loh, manusia yang luar biasa. Ini mah boro-boro orang muncul mah setiap rumah didatengin, pinjam duit. Betul? Buat nyetorin motor, betul? Kalau nggak dipinjemin diomong-omongin, ya kayak juga pelit. Kemarin nggak gua mau pinjem kagak dikasih, besok mah beli motor. Ih, atau apa masalahnya sama lo?
pas udah dipinjam bayarnya susah. Betul? Ada yang kayak gitu ada? Hei, makhluk yang bisa menghilang itu ada 3. Yang pertama malaikat bisa menghilang, ting. Yang kedua setan bisa menghilang, ting. Yang ketiga orang yang banyak utang. Betul nggak gak? Oh, gara-gara kebanyakan utang hidup jadi berantakan. Sana sini cari pinjaman, bilangnya bayar minggu depan. Kalau lagi kumpul-kumpul dia pamer uang. Pamer lagi uang dapat utang. Ini apa enaknya setiap hari ditagih. Pusing karena banyak cicilan. Punya kerudung dapat cicilan, baju juga dapat cicilan, tas juga masih cicilan, gaji habis buat bayar. Nah lo, bu, koniatan. Hei, di dalam kitab Quratul Uyun disebutkan salah satu istri yang soleha itu sifatnya qoniatan bima razaqallah, merasa cukup dari rezeki yang diberikan Allah. Jangan sok-sokan ngikutin gaya. Woi, suami gajinya 800.000 pengen ngerigit PCN. Halimu salah kita. Tadi itu. Oke, ini akhlak kami. Ada berapa tadi? Syadidal haya, qoni'ah, qona'ah, Nabi mah tidak dendaman, gitu ya. Nah, ini inti dari maulid ini aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ibu nggak pakai, marah melulu sama tetangga, dendaman mulu, ibu nyontok siapa? Nabi kita juga kayak gitu. Oi. Ajarin anak-anak kita akhlak. Woi bocil, dengerin tuh. Kalau mau berangkat sekolah, assalamualaikum. Mau berangkat ngaji, assalamualaikum. Pulang ngaji, assalamualaikum. Ini akhlak. Ini mah kadang-kadang masya Allah anak gak ada akhlak. Ada bapaknya karena dia buru-buru mau main PS sama temannya, bapaknya lagi duduk. Woi bocil, lihatin loh. Bapak lu lagi duduk, dia loncat aja. Jangan. Boleh. Kalau lewat ke depan orang tua, akhlak Nabi, woi, pakai tundukkan kepala, rendahkan tangan, bilang permisi Pak. Ini akhlak. Jangan dulu jauh-jauh lah. Ya. Ini mau masya Allah di depan ustaz, di depan guru, jalan nggak pakai aturan mentang-mentang orang kaya. Di depan ustaz jalannya. Ada yang suka kayak gitu, ada. Rosok. Ini akhlak. Ibu kalau ibu diam aja. Nih dengerin. Di dalam ilmu hadis ada hadis qauli, hadis ucapan. Ada hadis fi'li, hadis perbuatan. Ada hadis takrir. Ini diamnya Nabi. Kalau Nabi diam, lihat sahabat melakukan sesuatu, Nabi diam berarti boleh. Takrir namanya. Kalau anak ibu dusun masuk rumah nggak assalamualaikum, nggak mau salaman sama orang tua, lewat di depan orang tua dusun, lewat di depan gurunya dusun, kelihatan sama ibu, ibu diem aja. Ibu bakal ditanya sama Allah nanti. Berarti ibu setuju. Ini takrir. Diem aja. Makanya ketika
pendidikan namanya teori behavior. Wah. Ada namanya teori behaviorisme. Kalau anak melakukan satu kebaikan, dikasih reward. Apa reward? Hadiah. Kalau anak melakukan kesalahan, kasih punishment. Apa itu? Hukuman, betul. Kalau anak nyuci piring, kasih reward. Dipuji minimal. Ih, Udin, cakep banget deh. Rajin anak emak. Mi, sabar Mi. Gitu. Mi, sabar. Hoi. Gini bu caranya. Asmi. Udin misalnya Mi, nyuci piring. sabar jangan nangis Mi, jangan nangis Mi. Hah? Siapa? Adin, si Adin. Tepuk hebat. Masya Allah. Barokallah. Adin hebat. Senang tuh anak menjilat. Enggak? Ya ini namanya reward. Kalau anak melakukan kesalahan, kamu besok dihukum sama mama ngapalin surat Al-Ikhlas. Kalau nggak hafal nggak dikasih duit. Nah, nggak apa-apa, bagus ini. Jamaah, pakai aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam kehidupan rumah tangga. Suami memuliakan istri, istri menghormati suami. Begitu ya. Baca kitab Udujen, baca kitab Adabul Mar'ah, baca kitab Qurratul Uyun, banyak di sini. Woi, Pak, mau saya kasih tahu nggak ciri-ciri istri salehah? Nih, kata Bang Haji Romairam, hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Jadi hiburan. Ini ada di kitab Qurratul Uyun. Ciri wanita soleha itu masarotahu bijamini umuriha. Selalu menyenangkan suami dalam setiap perkara. Enggak curang. Ini mah kalau suami lagi banyak duit, lagi sukses, dagangnya lagi laris, penghasilannya lagi gede, ngomongnya memiliki kau anugerah, kau perhiasan yang ku punya. Pas suami lagi bangkrut apa? Sengsara, aku sengsara, oh karena dia sengsara. Sengsara, sengsara, curang. Woi, woi. Masalah tahu pijami umurnya. Senangkan suami dalam setiap perkara. Baik dalam keadaan sedang susah, sedang senang, sama-sama disenangi. Woi, bu. Kalau suami lagi pusing, geluk aja gini kan suami. Ibu ingat tuh lagu tadi. Hanya istri yang beriman yang bisa menjadikan teman dalam setiap perbuatan, selalu jadi hiburan. Nah, mau dihibur lah suami saya, gitu. Kalau lagi pusing nih Maya, jangan diem aja udah belain tuh. Betul tuh. Kalau suami lagi pusing dihibur ya. Bagaimana caranya? Cari anduk yang banyak bolongnya. Anduk yang banyak, pakai. Jangan pakai apa-apa, udah itu aja. Lewat depan suami. Kucing. Pas di depan suami, atau gitu udah pakai apa? Karena ingin menyenangkan suami. Jamaah. Nggak capek lah saya. Ada Korea, Maria di sini ya. Bu, nama saya Muhammad Supri. Saya orang Kampung Pekong, RT 7 RW 1, Desa Saga, Kecamatan Balaraja. Dari sini cari aja perapatan Cibadak ya. Dari perapatan Cibadak ke Polsek Balaraja, tapi jangan masuk ke polseknya. Dari Polsek Balaraja lurus ke arah Sentiong, Pasar Sentiong. Sebelum Pasar Sentiong ada SMA 19.
lurus aja 1 kilo dari situ ada rumah yang paling gede, yang paling mewah. Itu rumah tetangga saya. Haji Sadar namanya, tukang Amanda. Saya udah dekat di situ, dekat situ. Kayaknya nggak percaya amat ya kalau Ustadz punya rumah bagus ya. Jemaah, mana ketua panitia? Pak Ketua, saya tadi mau berangkat ya, sama istri saya dipakein sorban. Kata istri saya begini, Abi mau berangkat? Iya, kata saya. Langsung kata istri saya, berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku sewakam, mohon kepada Tuhan. Ya saya perempuan kalau udah kayak gitu ada kepengennya ya. Saya tanya, emang Umi pengen apa? Dijawab Ketua sama istri saya. Begini jawabannya, aku tak minta oleh-oleh, emas permata intan berlian, yang kuharapkan api pulang diberkatin danding. Yang kenceng biar ketahuan sama Ketua. Diberkatin danding. Bukan saya yang ngomong ya, mau balik mah gak pantas ngomong kayak gitu ya. Bukan saya yang ngomong tuh, ibu-ibu mah kudu aja. Sekian demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum.